Halo, selamat pagi kelas 8. Selamat hari Jumat nggih. Sudah siang, semoga sudah mandi semua. Kalau cowok nanti ya nggak apa-apa sih mandinya, kan nanti sekalian sama Jumatan ya. Aduh, tapi jangan deng. Kalau bisa mandi pagi ya, karena mandi pagi itu menyehatkan. Nah, hari ini pada minggu berapa di bulan Oktober nih? Aduh, mendak Bu Irma amnesia. Bu Irma akan membahas soal yang sudah kalian kerjakan minggu lalu. Soal-soal yang dari LKS Prakarya halaman 16 sampai halaman 21. Sudah mengerjakan kan? Semoga sudah semua ya, walaupun ada beberapa nama yang terpaksa Bu Irma berikan nilai kosong untuk tugas minggu lalu karena sampai detik video ini ditayangkan tidak merespon tugasnya Bu Irma. Bu Irma sedih-sedih, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting lebih banyak yang mengerjakan daripada yang tidak mengerjakan. Oke? Nah, untuk pembahasan sebelumnya Bu Irma ingatkan, jangan lupa berdoa ya, karena setiap langkah yang akan kita lakukan harus diawali dengan berdoa. Silahkan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing ya. Nah, sebelumnya silahkan dibuka LKS-nya terlebih dahulu halaman 16 sampai halaman 21. Siapkan pena dan buku tulis. Siapa tahu nanti mau dicoret-coret LKS-nya sambil kita bahas ya. Jangan dicoret-coret asal, tapi coret-coret untuk pembahasan ya. Langsung saja untuk menyingkat waktu, kita akan bahas satu persatu soal yang sudah kalian kerjakan minggu lalu. Oke, dari nomor 1 ini gampang sekali ya. 1 jawabannya cetok. Sangat amat jelas jawabannya adalah A. Oke. Untuk yang nomor 2 jawabannya juga sangat jelas, jawabannya adalah D, karena yang nomor 2 itu jawaban A itu salah, karena yang A itu ada kapurnya, yang B itu keramik. Masa pertanyaannya keramik, jawabannya keramik? Kan enggak, nggih. Maksudnya kan pengertiannya apa gitu loh, nggih. Yang C itu salah di bahan lunak alami, karena bahan lunak alami itu banyak gitu ya. Nomor 3 jawabannya adalah A. Rajin itu dasarnya adalah keterampilan tangan ya. Yang nomor 4 itu di depan ada ya, sudah penjelasannya ya. Jawabannya adalah D. Karena harga tidak termasuk dalam prinsip ergonomis. Oke, paham ya anak ya? Lanjut ke soal nomor 5. Secara umum jenis bahan dasar produk kerajinan dikelompokkan menjadi 2, yaitu jawabannya adalah C. Bahan lunak dan bahan keras. Oke. Yang nomor 6, safety. Tentu saja berhubungan dengan keamanan. Jawabannya adalah D. Nomor 7, estetik. Berarti hubungannya dengan yang indah-indah, yang menarik. Oke, jawabannya adalah D. Untuk yang nomor 8, flexibility itu berarti hubungannya antara keserasian antara wujud dan bentuk. Jawabannya adalah B. Untuk yang nomor 9, bahan kerajinan dari kerajinan lunak buatan memiliki beberapa kelebihan. Salah satu dari kelebihan bahan lunak buatan adalah C ya, karena buatan itu tentu saja lebih awet. Oke, ini soalnya gampang banget ya, karena yang ditanyakan kan kelebihan. Ya, keywordnya di kelebihan. Berarti kelebihan dan bahan lunak buatan ya. Oke, kalau A tidak mungkin ya. Maaf, kalau A tidak mungkin karena itu adalah kekurangan, sedangkan pertanyaannya adalah kelebihan. Yang B tidak mungkin karena ini mudah diurai, padahal kan ini buatan otomatis sulit terurai. Oke, yang D lebih mahal itu juga tidak mungkin karena ini lebih mahal itu nanti merujuknya ke kekurangan. Gitu, paham ya? Oke. Nomor 10, apa itu? Bahan kerajinan seperti plastisin, salah ketik itu soalnya ya. Plastisin dan sabun mandi merupakan bahan kerajinan yang bertekstur lunak. Teknik pembuatan produk kerajinan dari bahan tersebut dikerjakan dengan teknik tentu saja dibentuk.
Dianyam nggak mungkin, karena ini kan biasanya untuk daun-daunan, daun pandan berduri, daun enceng gondok mungkin, atau bambu sayatan, rotan sayatan gitu nggih. Potong sambung juga tidak mungkin. Lukis kalau untuk sabun bisa nggih, tapi kalau untuk plastisin tidak bisa. Sedangkan pertanyaannya adalah plastisin dan sabun mandi, berarti harus bisa digunakan di kedua bahan tersebut, yaitu dibentuk. Oke, Bu, sabun mandi bisakah dibentuk? Bisa, Nak. Caranya bagaimana? Caranya diparut dengan parutan keju, lalu diberi air hangat, dan nanti diuleni menjadi adonan seperti plastisin atau was gitu, terus dibentuk seperti itu nggih. Di YouTube banyak, silakan searching cara-caranya kerajinan sabun mandi yang dengan teknik dibentuk ada nggih. Nomor 11, waduh pilihan CD-nya ada di halaman selanjutnya ya. Untuk nomor 11, tapi tidak apa-apa pilihannya CD ada di halaman selanjutnya karena nomor 11 ini jawabannya adalah B. Oke, paham ya sampai sini ya. Lanjut ke nomor 12. Nomor 12 ini sama seperti nomor 11 ya. Maksudnya bukan sama soalnya tapi sama materinya ya. Karakteristik dari tanah liat. Ya, banyak sekali karakteristiknya ya. Salah satunya adalah warna-warna. Nomor 12 ini yang mengandung earthenware. Kalau yang nomor 11 tadi kan stoneware. Kalau yang mengandung earthenware itu adalah D. Dia terlihat coklat kemerahan ya, coklat tapi lebih menjurus ke warna merah gitu ya. Nomor 13, bahan-bahan yang ada di situ untuk membuat kerajinan apa? Ada tepung terigu, tepung beras, tepung tapioka, lem. Nah, itu adalah flour clay ya. Ada yang pernah membuat ini? Seru banget ya. Kakak kelas kalian kalau sedang praktek di sekolahan, Bu Irma biasanya akan meminta membuat ini. Wah, sayang sekali kita tidak bisa praktek bersama ya. Nggak apa-apa. Nomor 14, fiberglass memiliki struktur cair dan jika mengering akan mengeras. Oke, dapat dibentuk ketika setengah mengeras. Kerajinan fiberglass dibuat dengan cara, berarti caranya apa? Kalau cair kok bisa keras? Dengan cara dicetak. Ada yang sudah pernah lihat kerajinan fiberglass? Oh, cantik-cantik loh ya, dia bening gitu. Jadi misalnya nih, kalian membuat kerajinan fiberglass mau diisi dengan dandelion, bunga dandelion yang kalau ditiup bisa terbang gitu ya, yang ada di drama Goblin itu, yang ditiup bisa terbang gitu. Nah, itu dimasukkan dalam cairan fiberglass, nanti dia kalau udah kering itu cantik banget. Jadi keras gitu, bisa dibentuk liontin, bisa dibentuk gelang. Cantik ya. Dia dengan teknik dicetak. Oke. Nomor 15. Ada dompet, ada tas, ada wayang, ada sepatu. Itu adalah kerajinan yang dibuat dengan bahan dasar kulit. Oke. Nomor 16. Kulit kalau dibakar akan muncul aroma sate. Oke. Nomor 17. Bahan lunak yang digunakan dalam pembuatan produk kerajinan terbagi menjadi dua jenis, yaitu C. Lunak alam dan lunak buatan ya. Lunak alam dan lunak buatan. Nomor 18. Ini gampang banget dari kelas 7 kayaknya gambarnya ini terus ya. Nomor 18 adalah B. Kelengkapan suatu benda. Oke. Nomor 19 kita next ke halaman selanjutnya aja nggih karena nggak cukup ternyata soalnya. Nah, untuk soal nomor 19 jawabannya adalah B ya. Bisa diklasifikasikan kan ya. Yang tabel 1 salah. Yang tabel 3 juga salah. Tabel 4 juga salah karena di sana ada bahan-bahan lunak buatan. Yang benar adalah tabel 2. Tanah liat, floor clay, kulit, bubur tisu dan getah nyatu. Oke. Nomor 20. 20 ini adalah bonus. Kenapa bonus Bu Irma? Karena pilihannya tidak sesuai dengan gambar yang ada di dalam soal.
Sebenarnya kalau kita tatap muka langsung, Bu Irma paling suka membahas tentang teknik-teknik tanah liat ini. Walaupun kita susah untuk mempraktekannya, tapi seru loh membahas teknik-teknik tanah liat ini ya. Tekniknya ada teknik putar atau bahasa Inggrisnya throwing, bisa disebut juga teknik kick wheel karena dia menggunakan alat putar. Pernah lihat pengrajin tanah liat yang menggunakan alat putar itu? Yang bisa muter itu loh nak. Nah itu namanya alat kick wheel ya. Itu bisa juga menjadi salah satu teknik, yaitu teknik putar atau throwing gitu ya. Itu ada di nomor 3. Nomor 3 ini aslinya teknik putar atau teknik throwing gitu ya. Lalu ada teknik press atau cetak tekan. Kalau di gambar sini nggak ada ya. Biasanya teknik cetak itu ada kalau saat membuat genteng, atap itu loh ya, yang dari tanah liat itu ya. Jadi dia teknik press atau teknik cetak tekan itu menggunakan alat, bisa membuat kerajinan tanah liat dalam bentuk dalam bentuk yang sama, ukurannya sama, bentuknya sama, dan dalam jumlah yang banyak dalam waktu singkat. Beda dengan tangan langsung ya. Lalu ada teknik lempeng atau slabbing, itu ada di nomor 4. Ini harusnya teknik slabbing atau teknik lempeng. Jadi dipipihkan terlebih dahulu, boleh pakai rolling pin, boleh pakai alat bantu yang lainnya, lalu nanti dipotong, ada yang bentuk lempengan gitu ya. Kalau udah kering baru ditempel-tempelkan atau disambung dengan lempengan yang lain. Atau juga ada yang dalam keadaan sudah digulung seperti ini, nanti diletakkan dalam suatu silinder seperti itu, terus dibentuk seperti itu. Oh, banyak sekali pokoknya teknik lempeng ya. Ada juga teknik pijit atau teknik pinch ya, itu dengan menggunakan tangan biasanya ya. Ini ada di gambar nomor 1. Ini teknik pijit atau teknik pinch. Jadi hasil akhirnya biasanya tidak mulus karena menggunakan tangan gitu nggih. Ada teknik pilin atau coiling gitu nggih. Ini ada di nomor 2. Jadi dipilin, apa ya namanya, ditekan tapi bentuk silinder gitu, silinder panjang, terus nanti boleh dibentuk-bentuk seperti itu. Ada teknik cor atau teknik tuang. Loh, Bu Irma, tanah liat itu apa bisa dicor, Bu? Bisa dibentuk dengan cairan komposisinya tertentu ya, karena kalau terlalu banyak cairan nanti juga nggak padat. Itu. Ada juga teknik kombinasi antara beberapa teknik yang sudah Bu Irma sebutkan tadi. Nah, banyak kan? Oke, intinya nomor 20 ini bonus ya, karena gambar nomor 1 ini harusnya adalah teknik pinch atau pijat. Nomor 2 adalah coil atau pilin. Nomor 3 adalah putar atau throwing atau kick wheel. Yang nomor 4 ini adalah teknik slabbing atau lempengan gitu ya. Kalau Bu Irma pakai soal ini, tahu ya jawabannya ya. Nomor 21. 21 ini cetha ya. Maksudnya jelas ini adalah untuk membuat keramik. Oke. Nomor 22 adalah B, lunak alami. Nomor 23 itu ada bubur kertas, gips, fiberglass, lilin, sabun, dan spons. Lah, Bu, kok campur-campur itu, Bu? Iya, campur-campur. Berarti jawabannya adalah A. Karena apa? Karena ada bubur kertas dan gips. Nggak mungkin kalau lunak alami, ya. Nggak mungkin juga lunak buatan karena ada bubur kertas, gitu ya. Nomor 24. 24 ini jawabannya ada 2 ya. Kemarin sudah ada yang menuliskan catatan ya. Terima kasih sudah menuliskan catatannya. Jawabannya ada 2. B dan C. B dan C. Nomor 25 ini jawabannya. Ini yang buat soal kayaknya ngantuk ya ini ya. 25 jawabannya adalah C. Lah Bu, B berarti bisa? Bisa, tapi ya itu jawabannya jelek ya, 344 gimana maksudnya itu ya. Yang D bisa Bu? Bisa, tapi ya kurang bagus lah, yang bagus adalah C, oke. Tapi jawab B dan D yo bener sih. Oke lah, Bu Irma maafkan untuk yang B, tapi yang paling bener yang C ya nak ya. Untuk yang nomor 26, ini jawabannya adalah D, kelihatan sekali ya, jawabannya adalah D. Untuk nomor 27 juga gampang banget ya ini ya, jawabannya adalah
B. Nomor 28 untuk natrium benzoat itu adalah A. Di mana Bu bisa beli, Bu? Di toko bahan roti ada, oke? Lanjut ke nomor 29. Untuk nomor 29 ini adalah soalnya apa sih ya? Dari pernyataan di atas, urutan yang benar untuk membuat kerajinan clay. Flour clay ya, ini flour clay. Itu yang benar adalah B. Jadi yang pertama adalah yang nomor 1. Siapkan bahan dan alat. Lalu campur semua bahan. Lalu beri warna. Jadi setelah semua bahan dicampur sampai kalis, dipisah-pisah, lalu diberi warna sesuai dengan kebutuhan ya. Yang selanjutnya baru dibentuk sesuai rencana. Mau dibentuk nanas mungkin, mau dibentuk jagung mungkin gitu nggih. Yang terakhir adalah diangin-anginkan. Begitu. Nomor 29 B nggih. Nomor 30 membuat gips dari bahan gipsum. Ini yang benar jawabannya adalah C ya. Yang pertama gips diaduk hingga kental karena kan awalnya gips itu kan bubuk nih. Jadi untuk dibuat kerajinan gips yang bentuknya bubuk tadi harus dicampur dengan larutan air. Komposisinya harus benar ya. Itu diaduk hingga kental. Lalu selanjutnya adalah disiram atau dituang ke dalam cetakan. Kalau disiram kok kayaknya kayak nyiram tanaman ya, dituang dalam cetakan ya harusnya ya. Lalu selanjutnya ditunggu sampai kering dan adonan dijemur hingga kering sempurna. Yang terakhir nomor 2 itu diamplas lalu diwarnai. Jadi gips itu kenapa Bu kok diamplas? Ya biar rapi gitu nggih. Dan untuk gips ini pewarnaannya ada di bagian akhir gitu ya. Boleh nggak Bu kalau di bagian awal? Boleh, tapi komposisi airnya harus dikurangi karena kan pewarna yang digunakan kan cair gitu nggih. Jadi kalau nggak dikurangi nanti hasilnya nggak sempurna. Jadi lebih baik gips itu diwarnai di bagian akhir gitu ya. Lebih cantik juga sih warnanya. Nomor 31 ini sama ya kayak soal yang nomor depan ya. 31, 32, 33, 34, 35. Berarti nggak boleh salah ya harusnya ya. 31 adalah D, 32 adalah B, 33 adalah A, 34 adalah B, 35 adalah C. Oke, sampai sini paham ya Nak ya? Lanjut ke nomor 36. Gambar di atas adalah alat-alat yang diperlukan dalam pembuatan kerajinan dari bahan. 36 jawabannya adalah B ya. Ada cetakan, ada panci, ada kompor, ada sendok. Cetakannya biasanya cetakan dari silikon ya. Plastik yang bisa elastis itu loh Nak. Tahu kan ya, cetakan yang bisa elastis bisa ditekuk-tekuk itu loh ya. Nah, seperti itu. Bu, kok pakai panci, pakai kompor? Iya, karena kan kalau lilin itu perlu dipanaskan, dicairkan gitu nggih, karena biasanya lilin dibuat untuk kerajinan itu menggunakan teknik cor atau teknik cetak gitu ya. Kalau polymer clay nggak mungkin menggunakan alat-alat tersebut ya. Fiberglass juga enggak. Fiberglass itu walaupun bentuknya cairan, walaupun dicetak juga sama seperti lilin, tapi dia tidak dipanaskan. Gips apalagi walaupun sama-sama dicetak, dia tidak dipanaskan. Gitu nggih. Nomor 37. Soalnya polimer dan plastisin memiliki ciri-ciri yang serupa, memiliki aneka warna yang cerah dan bertekstur padat. Gitu nggih. Pembeda dari kedua bahan tersebut adalah kandungan minyak ya. Plastisin itu yang berminyak, kalau polimer itu tidak berminyak, oke. Nomor 38, pernyataan di atas adalah merupakan ciri-ciri dari bahan lunak D. Ya, D. Lilin dan parafin. Oke, Bu. Kok keywordnya di mana, Bu? Keywordnya ini, yang nomor 2 ini. Berwujud padat. Jika dipanaskan dia akan mencair. Seperti itu, nggih. Nah,
5 juga bisa jadi keywordnya ini ya. Kalau adonan yang sisa, kan biasanya ada yang dibuang gitu nggih, itu bisa dipanaskan kembali, dicetak kembali bisa itu. Lilin kan seperti itu nggih. Nomor 39 adalah A jawabannya ya. Analisis kebutuhan, entah itu kebutuhan alat, kebutuhan bahan gitu ya. Menentukan bahan dan karya kerajinan mau dibuat apa, menggali ide dari berbagai sumber, dari internet, dari buku paket, dari LKS, dari YouTube, dari Instagram. Oh, banyak sekali ya. Membuat sketsa karya kerajinan. Sketsa 1 kurang puas, sketsa 2, sketsa 3, desain 4, wah banyak sekali, tapi yang dipilih tetap hanya satu sketsa atau satu desain biasanya ya. Itu masuk ke dalam perencanaan. Kalau pelaksanaan nggak mungkin. Pelaksanaan itu sama dengan pencipta ya, proses pembuatan gitu ya. Proses B, C, D itu sama gitu ya. Nomor 40, jawabannya adalah A. Membuat motif ragam hias dengan mengubah bentuk asli supaya menjadi lebih indah ya. Jadi awalnya apa, dibuat menjadi lebih indah, ditambahi apa gitu ya. Bu, lah stilasi apa Bu? Kalau stilasi itu tuh hampir sama, tapi maksudnya stilasi itu adalah modifikasi dari sudut pandang yang berbeda, gitu ya. Besok di kelas 9 akan ada stilasi dan destilasi itu ya, materi kelas 9 seperti itu ya. Tapi jawabannya adalah modifikasi adalah membuat motif ragam hias dengan mengubah bentuk asli supaya menjadi lebih indah seperti itu. Oke, sekian ya. Sudah kan mendengarkan penjelasan pembahasan soal dari minggu lalu? Nah, kalau ada apa-apa boleh japri Bu Irma ya. Misalnya, Bu, kok jawabannya Bu Irma seperti ini nggih? Padahal di internet atau di buku paket di LKS seperti ini. Gimana ya Bu ya, mohon pencerahannya gitu. Boleh nggak apa-apa? Kan siapa tahu Bu Irma juga ada yang salah gitu loh ya nak ya. Nah, untuk agenda minggu depan adalah ulangan harian. Oke, Bu kok hashtag 3? Iya kan kemarin sebelum PTS kan kalian udah ulangan 1 dan 2 ya. Jadi kita ulangan harian ketiga, hari Jumat tanggal 23 Oktober kalau nggak salah ya. Materinya apa Bu? Tentu saja tentang kerajinan bahan lunak. Jadi tolong dipersiapkan, jangan sampai skip ya nak ya. Nah, sekarang silahkan lanjutkan kegiatan yang kedua untuk hari ini. Kalian sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Irma. Maaf ya, tidak Bu Irma langsung berikan kalian kunci jawabannya karena Bu Irma ingin menjelaskan lebih dalam kepada kalian supaya kalau ada soal yang hampir mirip atau Bu Irma ganti tapi masih dalam ranah yang sama, itu kalian bisa menjawab. Contohnya tentang teknik-teknik tanah liat gitu ya. Nah, Bu Irma ingin bisa kalian menjawab gitu. Nah, untuk kegiatan selanjutnya silakan kalian presensi online. Bu Irma kan ada selain tayangan YouTube ini, Bu Irma juga cantumkan presensi online yang di dalamnya ada presensi dan juga latihan soal ulangan harian sebelum ulangan harian gitu ya. Jadi silahkan dikerjakan, dipahami karena tentu saja Bu Irma akan memasukkan soal-soal tersebut ke dalam ulangan harian. Walaupun tidak semua, tapi pasti ada yang Bu Irma ambilkan dari latihan hari ini. Dan dari LKS juga akan Bu Irma masukkan dalam ulangan minggu depan gitu. Silahkan boleh cari di internet, boleh cari di mana aja buku paket buku LKS atau tanya ke orang-orang yang ada di sekeliling kalian, tapi jangan tanya jawaban ke teman ya gitu. Sekian dari Bu Irma, semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan ya nak ya. Semoga corona segera berakhir dan kita bisa berkumpul bersama seperti sedia kala. Oke, see you nak, jaga kesehatan ya.